Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kelompok kami mengenai mengatasi masalah lintas budaya seperti depresi, kecemasan, dan kesalahpahaman orang EPDN. Tanpa memperpanjang kata lagi, kepada pemateri utama disilakan. Jadi yang pertama-tama pastinya yang harus kita ketahui itu adalah konsep dasar dari apa sih itu sebenarnya depresi dan kecemasan. Nah, WHO sendiri mendefinisikan depresi sebagai suatu kondisi mental di mana seseorang itu memiliki suasana hati yang rendah serta hilangnya minat terhadap aktivitasnya yang terjadi minimal lebih dari 2 minggu. Nah, lebih lanjut, dalam DSM-5 dijelaskan bahwa gangguan depresi mayor itu adalah episode depresi yang terjadi hampir setiap hari selama lebih dari 2 minggu. Nah, bukan cuma depresi tapi juga disertai dengan sejumlah gejala seperti perubahan nafsu makan, gangguan tidur, kelelahan, rasa tidak berharga, perlambatan psikomotor, hingga pikiran bunuh diri serta menyebabkan gangguan dalam fungsinya sehari-hari. Nah, yang kedua, kecemasan. Kecemasan sendiri menurut WHO adalah rasa takut atau khawatir berlebihan terhadap suatu situasi yang belum tentu situasi itu berbahaya. Sedangkan dalam DSM-5 dijelaskan bahwa gangguan kecemasan menyeluruh adalah kekhawatiran berlebihan yang terjadi lebih dari 6 bulan, sulit dikontrol, dan disertai dengan minimal 3 gejala seperti gelisah, mudah lelah, sulit fokus, iritabilitas, ketegangan otot, serta gangguan tidur. Selanjutnya, sebelum kita kaitkan dengan NTT itu sendiri, baiknya kita mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab dari depresi dan kecemasan itu sendiri. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab depresi. Nah, dalam artikel yang berjudul Depression, DSM Diagnostic Criteria and Treatment Overview oleh Milliard 2022, faktor risiko yang berperan dalam perkembangan gangguan depresi mayor itu diantaranya yang pertama ada biokimia. Nah, biokimia itu sendiri mencakup zat-zat di otak yang kemudian berkontribusi terhadap munculnya gejala depresi. Nah, zat-zat di otak, zat-zat kimia di otak ini itu seperti serotonin ataupun dopamin yang jika seseorang memiliki ketidakseimbangan zat-zat ini dapat mempengaruhi suasana hatinya. Kemudian yang kedua ada keturunan. Nah, depresi ini sendiri dapat diturunkan oleh keluarga. Kalau misalnya dari keluarga kandung itu ada yang terkena depresi, maka anggota keluarga lainnya itu sekitar 40% punya prevalensi atau kemungkinan untuk terkena depresi. Kemudian kalau misalnya ada kembar identik di mana salah satunya terkena depresi, maka ada kemungkinan 70% di mana kembar lainnya itu mempunyai depresi. Kemudian ada kepribadian, di mana di sini orang-orang yang mudah tertekan oleh stres, kemudian dia cenderung pesimis, serta mempunyai harga diri yang rendah, itu lebih rentan terhadap depresi. Kemudian ada faktor lingkungan. Nah, dalam artikel ini menjelaskan bahwa faktor lingkungan seperti paparan berulang terhadap kemiskinan, kemudian ada penelantaran, kekerasan, pelecehan, dan sebagainya dapat membuat individu yang terkena faktor tersebut akan lebih rentan terhadap depresi itu sendiri. Kemudian ada trauma. Nah, trauma ini seperti yang kita ketahui, trauma ini dapat menyebabkan banyak gangguan mental, salah satunya depresi itu sendiri. Karena misalnya kayak trauma ketika seseorang mengalami stres akibat dari kehilangan orang yang sangat dia cintai sehingga dapat menyebabkan trauma. Kemudian contoh trauma lainnya adalah ketika seseorang itu dia mengalami kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Selanjutnya, di sini menurut DSM-5, selanjutnya ada faktor-faktor penyebab kecemasan. Nah, menurut DSM-5 itu tidak ada penyebab tunggal yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan kecemasan umum. Gangguan kecemasan umum ini sendiri menurut WHO itu merupakan interaksi kompleks antara faktor biologis, psikologis, dan juga sosial. Tapi menurut DSM-5 ini ada beberapa faktor risiko yang kemudian memungkinkan dalam pengambilan peran dalam perkembangan gangguan kecemasan umum ini. Misalnya yang pertama itu ada riwayat
keluarga dengan kecemasan atau kondisi kesehatan mental lainnya, kemudian riwayat pribadi itu sendiri berkaitan dengan kondisi mentalnya, ini kita bisa kaitkan dengan dengan kondisi genetik seseorang. Kemudian ada temperamen atau ciri-ciri kepribadiannya, kemudian ada trauma dan pengalaman hidup yang terbentuk dari lingkungan tempat ia berkembang. Dan penelitian menunjukkan bahwa gangguan kecemasan umum merupakan gabungan dari faktor genetik, kimia di otak, terus ada biologi dan juga lingkungan. Terus WHO juga menjelaskan bahwa kesehatan fisik itu juga mempengaruhi kecemasan seseorang. Baik, di sini ada data gangguan emosional di NTT. Nah, seperti yang saya dapat dari riset kesehatan dasar pada tahun 2018, bahwa Provinsi NTT itu dia menduduki peringkat ketiga dengan prevalensi gangguan emosional dengan gejala depresi dan kecemasan tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 15,7%. Nah, hal ini dapat dipahami melalui interaksi kompleks antara faktor sosial, psikologis, dan biologis sebagaimana yang telah dijelaskan oleh WHO. Nah, WHO menegaskan bahwa depresi dan gangguan kecemasan tidak memiliki faktor penyebab tunggal seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya kita akan kaitkan dengan penyebab depresi dan kecemasan di NTT. Nah, pertama kemiskinan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya bahwa di bagian depresi faktor lingkungan, Milia mengatakan bahwa seseorang dengan paparan berulang berkaitan dengan kemiskinan itu sendiri itu itu lebih rentan terkena depresi dibandingkan dengan orang lainnya. Namun, tapi di sini kita bisa bandingkan dengan angka kemiskinan di NTT, bahwa NTT itu punya presentasi kemiskinan sebesar 18,6%. Ini menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2025. Kemudian ada kekerasan. Nah, berdasarkan laporan akhir tahun dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT, tercatat pada tahun 2023 itu telah terjadi 323 kasus kekerasan, di mana di sini yang mengalami kekerasan itu sendiri adalah perempuan dan anak-anak, di mana ada 150 kasus pada perempuan dan 173 kasus pada anak-anak. Seperti yang kita ketahui, kasus-kasus seperti kekerasan ini kemudian akan menciptakan pengalaman traumatis terhadap korbannya, sehingga dapat mempengaruhi resiko dari kecemasan maupun depresi itu sendiri. Kemudian ada kekeringan. Di sini kekeringan ini bisa membuat seseorang, bisa membuat petani ataupun mereka yang bekerja berkaitan dengan ini, membutuhkan curah hujan lah intinya, itu membuat mereka mengalami stres berkepanjangan, karena data dari BMKG itu mencatat bahwa NTT itu menjadi salah satu wilayah di mana dia itu punya kategori kategori ekstrim terpanjang hingga 94 hari tanpa curah hujan pada musim kemarau. Jadi dengan curah hujan yang rendah ini dapat menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan, sehingga mempengaruhi stres berkepanjangan kepada orang yang berdampak langsung lah dengan kekeringan itu sendiri, misalnya petani dan sebagainya, yang mempengaruhi kehidupan mereka juga. Selanjutnya ada stunting. Nah, di sini hasil survei kesehatan di Indonesia tahun 2023 itu menyatakan bahwa prevalensi stunting di NTT itu berada pada angka 37,9%. Jadi teman-teman, ada penelitian yang dilakukan oleh Widya Astuti pada tahun 2022. Ini dia mencari hubungan antara stunting dan kesehatan mental pada anak. Dalam penelitian ini itu ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara stunting itu sendiri dengan kesehatan mental pada anak. Karena anak yang mengalami stunting itu dia akan mempunyai proporsi tubuh yang lebih pendek. Tapi teman-teman perlu diingat lagi bahwa yang pendek itu belum tentu stunting, tapi yang stunting itu sudah pasti pendek karena masih dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya, misalnya dari perkembangan kognitif dan sebagainya. Jadi orang-orang yang mempunyai stunting ini cenderung akan mendapatkan stigma sosial oleh masyarakat
Dan ini juga ada kaitan dengan penelitian Widya Astuti tadi bahwa akan mempengaruhi kesehatan mentalnya. Kemudian ada lingkungan yang keras dan rendahnya akses layanan kesehatan. Seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan di NTT itu katanya cukup keras, lingkungan yang keras. Jadi pokoknya lingkungan yang keras terus ditambah lagi dengan akses layanan kesehatan, terus kurangnya tenaga profesional seperti psikolog maupun psikiatri. Hal ini menyebabkan kasus-kasus seperti kecemasan ataupun depresi ini tidak terdeteksi dan tidak ditangani secara tepat. Kemudian ada faktor budaya dan stigma sosial. Di sini karena masih kuatnya anggapan bahwa depresi atau kecemasan itu merupakan tanda kelemahan, kurangnya iman atau sesuatu yang memalukan, membuat banyak individu itu enggan untuk mencari bantuan. Tadi teman-teman sudah mendengar mengenai konsep dasar dan juga faktor penyebab dari depresi dan juga kecemasan. Sekarang kita masuk pada materi penanganan dan juga dukungan psikologis. Nah, secara umum di Indonesia berbagai pendekatan telah diterapkan untuk membantu individu mengatasi gejala depresi dan juga kecemasan. Mulai dari terapi psikologis, penggunaan obat-obatan, hingga dukungan sosial. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa dalam konteks masyarakat Nusa Tenggara Timur ini, penanganan tersebut itu memerlukan penyesuaian dengan nilai budaya, kepercayaan lokal, serta struktur sosial yang khas. Nah teman-teman, penanganan dan dukungan psikologis terhadap depresi dan juga kecemasan secara umum ini serta pendekatan khusus yang dikembangkan di NTT dalam menghadapi tantangan lintas budaya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penanganan dan dukungan psikologis secara umum, dan yang kedua yaitu penanganan dan dukungan psikologis khusus di konteks Nusa Tenggara Timur. Nah, yang pertama yaitu penanganan dan dukungan psikologis secara umum. Yang pertama itu ada pendekatan psikologis, di mana pendekatan psikologis ini adalah strategi utama dalam menangani depresi dan juga kecemasan. Di dalamnya terdapat beberapa terapi, yaitu yang pertama terapi kognitif perilaku atau kognitif behavioral terapi, di mana teman-teman pasti juga sudah sering mendengar mengenai terapi ini. Nah, terapi ini tuh membantu individu dalam mengenali pikiran negatif atau irasional yang memicu perasaan sedih dan juga cemas, lalu menggantikan perasaan sedih dan cemas tersebut itu dengan pola pikir yang lebih sehat dan juga realistis. Misalnya seperti seseorang yang merasa dirinya itu tidak berharga. Nah, dalam terapi tersebut, orang tersebut itu diajak untuk melihat bukti-bukti keberhasilan kecil yang menunjukkan hal sebaliknya bahwa dirinya itu berharga. Lalu yang selanjutnya itu terapi humanistik, di mana terapi ini itu menekankan penerimaan diri, empati dan juga pencarian makna hidup. Dan dalam konteks depresi sendiri ini, terapi semacam ini tuh membantu klien merasa didengar dan juga dihargai tanpa adanya penghakiman. Lalu sebenarnya ada tambahan satu terapi lagi, yaitu terapi berbasis komunitas atau kelompok, di mana yang memberikan rasa kebersamaan dan mengurangi isolasi sosial. Di mana isolasi sosial sendiri itu merupakan salah satu pemicu utama dari kecemasan. Lalu yang kedua yaitu pendekatan medikasi atau farmakologis. Nah, dalam beberapa kasus, intervensi medis seperti penggunaan obat-obatan psikotropika diperlukan. Psikiater dapat meresepkan antidepresan atau misalnya SSRI atau SNRI untuk menyeimbangkan neurotransmitter di otak, atau ansiolitik untuk meredakan gejala kecemasan berat. Nah, perlu teman ketahui juga bahwa obat ini bukanlah solusi tunggal dari mengatasi gangguan kecemasan ataupun depresi ini, tetapi itu dapat membantu menstabilkan kondisi emosional agar individu itu mampu untuk menjalani terapi psikologis dengan lebih efektif lagi. Lalu yang ketiga yaitu pendekatan sosial dan juga dukungan sosial. Aktivitas sosial seperti gotong royong, olahraga bersama, kegiatan kerohanian, atau bahkan volunteering itu dapat menjadi sarana untuk membangun makna hidup serta mengurangi rasa kesepian. Di mana dalam konteks masyarakat kolektif seperti di Indonesia, kebersamaan dan juga solidaritas itu menjadi faktor penting untuk mempercepat pemulihan psikologis. Selanjutnya yang kedua yaitu penanganan dan dukungan psikologis khusus di konteks Nusa Tenggara Timur. Yang pertama itu ada pemahaman budaya NTT. Nah, sebelum melakukan intervensi, penting untuk kita mengetahui bahwa masyarakat NTT itu memiliki
identitas budaya yang sangat kuat, baik itu dari kekeluargaan, solidaritas, maupun hal-hal lainnya yang sangat kuat dalam identitas budayanya. Namun, masih terdapat stigma terhadap gangguan kejiwaan, di mana individu dengan gejala depresi atau kecemasan ini biasanya itu dianggap mereka itu kurang iman, seperti yang tadi teman Bella jelaskan, kurang iman, atau bahkan dia tuh seperti terkena gangguan roh jahat. Itu yang biasa dianggap oleh orang-orang di NTT. Nah, pandangan itu yang membuat sebagian masyarakat ini enggan untuk mencari bantuan profesional. Oleh karena itu, tenaga psikologis NTT yang dimaksud di sini adalah HIMSI di wilayah NTT ini yang harus membangun pendekatan aktif dalam melakukan edukasi dan juga sosialisasi terkait kesehatan mental berbasis budaya. Lalu yang kedua itu pendekatan budaya dan juga kearifan lokal. Dalam penanganan psikologi di NTT ini perlu mengintegrasikan nilai dan juga kearifan lokal agar dapat diterima oleh masyarakat. Nah, penggunaan bahasa daerah, penghormatan terhadap adat, serta pelibatan tokoh adat dan juga tokoh agama itu dalam proses edukasi itu menjadi kunci utama dalam keberhasilan intervensi. Contohnya, dalam kegiatan yang dilakukan oleh HIMSI di NTT itu, psikolog atau HIMSI di NTT sendiri itu sering melakukan pelatihan atau bekerja sama dengan gereja ataupun sekolah untuk memberikan pelatihan tentang pengelolaan stres dan juga emosi yang memperhatikan konteks budaya setempat. Dan juga sering kita teman-teman juga pasti pernah pada saat kita melakukan UAS atau UTS pasti juga kita diberikan tugas untuk melakukan edukasi. Nah, itu salah satu contoh dari pendekatan budaya dan juga kearifan lokal. Lalu yang ketiga yaitu edukasi dan juga destigmatisasi. Nah, kegiatan seperti seminar, penyuluhan di sekolah yang seperti kita lakukan, lalu webinar publik itu harus sering diadakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang depresi, kecemasan, dan juga pentingnya mencari bantuan profesional yaitu psikologi. Contohnya, dalam salah satu programnya, HIMSI NTT itu pernah menyelenggarakan Hari Kesehatan Mental Dunia atau Hari Jiwa Dunia. Itu di Kupang dengan fokusnya yaitu kepada guru, mahasiswa, dan juga pihak pastoral yang mereka lakukan edukasi waktu itu agar mampu mengenali tanda-tanda gangguan mental sejak dini. Dan dalam edukasi tersebut itu diberitahukan bahwa kesehatan mental itu adalah bagian dari kesejahteraan hidup, bukan sesuatu yang harus kita sembunyikan. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu layanan psikologis berbasis komunitas. Nah, keterbatasan jumlah psikologis di daerah terpencil di NTT itu menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasinya, HIMSI di NTT itu berkolaborasi dengan dinas kesehatan ataupun universitas dan juga organisasi sosial dalam mengembangkan layanan psikologi berbasis komunitas. Contohnya, HIMSI di NTT itu memfasilitasi kegiatan pendampingan psikososial pasca bencana di beberapa wilayah, seperti saat bencana pada Seroja pada tahun 2021 dan juga pada saat Gunung Leutowi meletus itu juga salah satunya. Nah, dengan melibatkan psikologi lokal untuk memberikan pendampingan trauma healing itu di gereja maupun di sekolah. Lalu HIMSI juga menyediakan daftar psikolog terdaftar di wilayah NTT itu melalui web mereka, yaitu web HIMSI, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mencari layanan psikologi yang terpercaya dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu yang kelima yaitu pendekatan spiritual dan juga religius, di mana sebagai wilayah dengan masyarakat yang sangat religius, pendekatan spiritual itu memiliki peranan penting dalam penanganan psikologi di NTT. HIMSI NTT juga menekankan pentingnya sinergi antara nilai psikologis dan juga spiritualitas dengan bekerja sama bersama dengan tokoh-tokoh gereja dan juga lembaga keagamaan. Contohnya, dalam pelatihan konselor pastoral yang dilakukan bersama lembaga keagamaan di Kupang, HIMSI NTT itu memberikan pembekalan psikologi dasar agar pelayan rohani juga dapat memperhatikan aspek kesehatan mental bagi umat-umat di gereja maupun umat-umat beragama lainnya. Dengan cara ini, aspek rohani dan juga psikologi saling melengkapi dalam proses pemulihan emosional dan juga sosial individu. Sekian dari saya, materi selanjutnya. Baik, ini sebenarnya materi dari teman kami para relawan, tapi karena yang bersangkutan sakit, jadi kami bertiga akan menjelaskan berkaitan dengan
ini masuk kepada bagian kedua, yakni tadi kan sudah dijelaskan tentang depresi dan kecemasan. Jadi ini masuk kepada bagian kesalahpahaman di NTT. Nah, di sini ada poin yang pertama, itu menjelaskan tentang perbedaan nilai, norma, dan cara berkomunikasi di NTT. Nah, masyarakat NTT itu pada dasarnya memiliki orientasi kolektivistik, di mana mereka itu mempunyai solidaritas, kekerabatan, dan dalam banyak komunitas di NTT seperti di dalam suku Manggarai dan Timor, itu hubungan sosial didasarkan pada prinsip mosi tua itu, di mana mereka menghormati yang tua dan saling bantu sebagai bentuk kepedulian dalam suatu kelompok. Kemudian nilai budaya di NTT lainnya itu adalah budaya maskulin, di mana seseorang yang mempunyai keberanian, ketegasan, dan kejujuran itu dihargai di dalam masyarakat. Kemudian dalam mengekspresikan sesuatu, gaya ekspresi masyarakat itu cenderung langsung atau terbuka atau biasanya disebut dengan belak-belakan, dan ini tentunya berbeda dari budaya yang lebih halus, yang kayak lebih pikir dulu baru omong. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada norma sosial dan adat. Jadi adat ini bukan saja hanya mengatur anggota masyarakat, tapi adat juga nih sebagai warisan atau sesuatu apa yang harus kita bawa ke depannya, kayak dari warisan leluhur. Nah di sini yang pertama, norma dan sosial dan adat ini bisa berfungsi dalam kehidupan sehari-hari seperti ini bisa bersifat sakral atau warisan leluhur yang seperti saya jelaskan tadi, dan juga ini menjaga hierarki, kehormatan keluarga, dan partisipasi tradisi atau adat. Jadi norma sosial dan adat ini kalau kita di NTT biasa cenderung dengan menjaga nama baik keluarga. Kalau khususnya kayak di Sumbar itu kayak ada urusan adat atau acara adat, pasti kita akan berusaha untuk kayak mempersiapkan, walaupun hewan ada dan tidak ada pun kita akan mengusahakan untuk memberikan atau kita isi nama, karena istilahnya kalau kita bawa hewan berarti nanti ditulis ini keluarga ini bawa, dan itu karena bukan tapi kayak gengsi hanya untuk menjaga nama baik keluarga, walaupun itu banyak pro dan kontra dari kelompok lain juga. Oke, selanjutnya gaya berbicara yang tegas dan fonetik keras dianggap kesantunan berbasis kejujuran. Nah ini kalau di NTT ini sebagai kejujuran atau tegas berarti oh ya ini karena dia antusias untuk kayak berkomunikasi. Tapi berbeda jika ini di budaya luar, ini bisa saja disalah pahami atau disalah artikan sebagai oh ini karena dia sedang marah atau dia sedang agresif begitu. Selanjutnya. Baik teman-teman, poin yang ketiga yaitu cara berkomunikasi dan dampak lintas budaya. Jadi cara berkomunikasinya ada dua, yaitu verbal dan non-verbal. Verbal ini bersifat langsung, lugas, sehingga kata-kata yang digunakan itu mengandung makna tersirat. Sedangkan non-verbal menggunakan intonasi nada yang tinggi dan tekstur tegas sebagai penegasan, bukan bentuk dari kemarahan. Dan dampak lintas budaya, yaitu perbedaan gaya komunikasi dapat menimbulkan kecemasan, salah tafsir, dan stres budaya. Maka pemahaman lintas budaya diperlukan untuk menghindari adanya miskomunikasi. Selanjutnya kesalahpahaman budaya. Jadi teman-teman di budaya NTT ini seperti kita tahu bukan saja di NTT tapi di Indonesia kita terdiri dari banyak bahasa dan juga bagaimana kita punya cara berinteraksi dengan orang lain itu berbeda-beda. Nah ini tentunya dari cara berkomunikasi itu adalah hal pertama yang sering sekali terjadi untuk terjadinya kesalahpahaman antara setiap budaya ataupun suku. Nah di NTT gaya berkomunikasi, kita di NTT ini cenderung cara berkomunikasinya kita istilahnya tegas dan juga selain tegas intonasinya tinggi sekali. Jadi ketika kita berinteraksi atau gaya berkomunikasi mungkin sama NTT kita bisa kayak bilang itu hal biasa saja, tapi ditangkap oleh budaya luar itu adalah seperti yang saya jelaskan bahwa ini mungkin suatu amarah atau agresif. Nah kemudian ada perbedaan bahasa. Jadi kita ini di NTT kalau tidak salah yang baru saja saya baca itu ada 1.300 suku dan ada 1.300 suku dan adanya begitu bahasa. Kalau di Alor saja yang Novi biasa bilang Alor punya bahasa ini ada puluhan, ratusan bahkan.
Nah, pokoknya banyak sekali bahasa khusus Alor sih ya. Apalagi kita tambah lagi dengan Sumba, Rote dan lain sebagainya. Nah, perbedaan bahasa ini tentunya akan menciptakan permasalahan, kesalahpahaman jika tidak digunakan di tempat yang tepat atau tidak dimanfaatkan secara baik. Contohnya ketika kita berinteraksi atau kita berada di istilahnya mungkin di tanah orang atau di budaya luar seperti di Jawa dan lain sebagainya, ketika kita berinteraksi dengan teman sesama suku kita, bisa saja kita menggunakan tercenderung kalau nanti langsung menggunakan bahasa daerahnya. Mungkin itu bisa saja salah diartikan atau orang luar tersebut mungkin bilang, oh mereka sedang berbicara tentang saya atau lain sebagainya. Bahkan ketika kita berinteraksi dengan sama NTT saja, ketika kita menggunakan bahasa daerah kita dari masing-masing, bisa saja salah diartikan karena mungkin arti makna dari bahasa daerahnya kita suku Sumba dengan mungkin Rote berbeda, tapi bahasanya katanya sama, tapi mungkin makna atau artinya itu berbeda-beda. Selanjutnya norma dan nilai budaya. Jadi norma dan nilai budaya ini cara tadi seperti cara berkomunikasi dan juga bagaimana norma dan budaya ini membentuk perilakunya kita. Jadi mungkin kayak kalau kita di NTT, kalau dalam konteks NTT mungkin kita sering dibilang kayak omong terlalu belak-belakan atau terlalu jujur lah. Jadi kayak mungkin kita bisa tes, kita tidak bisa, makanya kayak untuk kita anak muda saja mungkin sudah tidak terlalu lagi. Tapi kalau kita bisa bilang mama NTT dan mama di Jawa, mama NTT itu kalau diadu dengan mama Jawa tuh kayak omong belak-belakan uji jujur-jujuran tuh kayak mama NTT lebih menang duluan. Selanjutnya gaya berpikirnya kita. Jadi teman-teman gaya berpikir ini atau cara pandangnya kita dengan cara berpandang kita bagaimana setiap suku ini tentunya berbeda secara mentalitas dan juga bagaimana kita menginterpretasikannya juga. Nah, tentu akan berbeda dan ini hal ini akan mempengaruhi tergantung dari bagaimana latar belakang budayanya kita. Kemudian tentunya akan mempengaruhi bagaimana interpretasi tersebut, interpretasi berbeda akhirnya bagaimana cara penyampaian pesan ini, pesan diterima ketika pesan diterima atau pesan dikirimkan. Pesan dikirimkan atau pesan itu diterima. Oke, selanjutnya Masuk ke materi yang berikutnya itu cara mengatasi menurut teori alkulturasi John Berry 1997. Jadi di sini ada 4 tahap. Yang pertama itu ada integrasi, di mana integrasi ini adalah ketika seseorang berusaha mempertahankan identitas asalnya dan mulai menerima atau terbuka dengan budaya-budaya baru. Nah, langkah-langkah ini ada yang pertama itu jalin komunikasi dengan keluarga atau komunitas asal. Misalnya kita ikut dalam organisasi yang berasal dari daerahnya kita. Misalnya saya Sumba, saya mengikuti organisasi yang berasal dari Sumba. Yang berikut itu ada aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan baru. Misalnya ikut kegiatan volunteer, kegiatan kepanitiaan di kampus, atau kita berinteraksi dengan teman-teman yang berbeda daerah dengan kita. Yang berikut itu ada pemahaman nilai dan moral setempat secara terbuka, di mana ketika kita berada di lingkungan yang baru, tentunya kita perlu memahami nilai dan moral yang berlaku di lingkungan sekitar. Yang terakhir itu ada ikut pendidikan lintas budaya untuk menumbuhkan toleransi. Yang strategi yang berikut itu ada asimilasi. Nah, asimilasi ini adalah terjadi ketika seseorang lebih mengikuti budaya baru atau dia melupakan budaya asalnya, sehingga tujuannya dia melakukan hal tersebut agar mudah diterima di lingkungan baru. Misalnya ketika saya datang merantau ke Kupang sini, saya mengikuti cara berbicara atau cara berpakaian atau kebiasaan orang Kupang ini, sehingga saya merasa diterima dan dianggap sebagai saya orang Kupang. Yang berikut itu ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah untuk mengatasi hal tersebut ini adalah yang pertama itu menyesuaikan perilaku bahasa dengan budaya setempat. Yang kedua itu membangun rasa percaya diri di lingkungan yang baru dan yang terakhir itu mencari nilai positif tanpa menghapus budaya asal. Misalnya kita boleh menerima atau mengambil budaya-budaya yang ada di sekitar kita, tetapi kita tidak boleh meninggalkan budaya-budaya asalnya kita. Yang berikut itu ada separasi, di mana separasi ini adalah ketika seseorang mempertahankan budayanya dan tidak mau terbuka atau tidak mau menerima budaya yang baru. Nah, orang dengan strategi ini cenderung lebih nyaman bergaul dengan orang-orang yang berasal dari daerah yang sama dengan dia, sehingga
Eh, Misalnya ketika saya ingin datang ke Kupang ini, saya lebih memilih berteman dengan teman-teman yang berasal dari daerah yang sama dengan saya, karena kalau berteman dengan teman-teman yang berasal daerah yang berbeda, saya merasa bahwa gaya bicara atau kebiasaannya saya tidak sama dengan mereka. Yang berikut itu ada langkah-langkah untuk mengatasi strategi ini, yaitu sadari bahwa keterbukaan bukan berarti kehilangan jati diri. Yang kedua itu latih komunikasi dengan lintas budaya. Yang berikut itu ada kurangi isolasi diri dan ikut kegiatan di lingkungan masyarakat atau di kampus. Misalnya yang tadi saya sudah jelaskan seperti mengikuti kegiatan volunteer atau kegiatan kepanitiaan di kampus. Yang terakhir itu ada marginalisasi. Nah, marginalisasi ini adalah ketika seseorang merasa tidak diterima oleh dua budaya asalnya dan budaya barunya. Nah, artinya akibatnya dia kehilangan keterikatan dengan dua budaya tersebut, merasa terisolasi dan tidak punya tempat untuk pulang, dan sering mengalami tekanan sosial atau diskriminasi. Nah, langkah-langkah sederhana untuk mengatasi hal tersebut ini adalah mencari dukungan keluarga, teman atau komunitas. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa bergabung dengan sebuah komunitas yang bisa menerima kita untuk bercerita dan membuat dan komunitas tersebut kita merasa diterima dan dimengerti. Yang berikut itu mengembangkan kesadaran diri dan ikut konseling adaptasi. Dan yang terakhir itu adalah mencari dukungan pemerintah melalui program budaya atau integrasi sosial. Misalnya kita mengikuti pentas seni atau kegiatan-kegiatan kampus yang kegiatan-kegiatan kampus yang berbau-bau budaya begitu. Sekian. Kesimpulan, masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan kesalahpahaman sosial di NTT muncul akibat adanya interaksi dari faktor psikologi, sosial, ekonomi, dan budaya, termasuk kemiskinan, keterbatasan layanan, serta kuatnya stigma terhadap gangguan jiwa. Dalam situasi ini, psikologi lintas budaya menjadi penting untuk memahami kondisi masyarakat secara utuh dan menyesuaikan intervensi dengan nilai lokal yang menjunjung solidaritas, religiusitas, dan kebersamaan. Penanganan yang efektif perlu dilakukan secara holistik melalui kolaborasi antara tenaga kesehatan mental, pemerintah, tokoh adat, dan juga tokoh agama. Program komunitas yang dijalankan HIMSI NTT menunjukkan bahwa pendekatan sensitif budaya mampu meningkatkan pemahaman masyarakat dan menurunkan stigma tersebut. Dengan pendekatan ini, dukungan psikologis dapat diberikan secara lebih tepat sehingga kesejahteraan mental masyarakat meningkat dan komunikasi lintas budaya dapat terbangun secara lebih empatik, menghargai, dan inklusif. Sekian sesi pemaparan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pelatih kepada saya, terima kasih juga untuk teman-teman dari kelompok kita yang sudah menjelaskan materi tentang bagaimana cara mengatasi masalah lintas budaya yang ada di NTT. Nah, pertanyaan saya di sini itu berhubungan dengan yang tadi teman-teman sempat singgung soal budaya orang NTT yang kalau mereka berbicara itu lebih terbuka, lebih jujur, seperti yang tadi teman jelaskan dan teman-teman yang lain jelaskan juga. Saya ingin bertanya, kira-kira jika gaya komunikasi orang-orang di NTT itu yang tadi sudah dijelaskan bahwa mereka lebih langsung terbuka dan lain-lain, itu sering disalahpahami oleh orang-orang luar yang memang tidak tumbuh dari budaya NTT, apakah itu menunjukkan adanya masalah dalam cara kita mendefinisikan atau mengukur satu kesehatan mental, dan apakah mungkin ada bentuk ekspresi emosi sehat dalam konteks budaya tertentu, tapi dianggapan budaya kita itu tidak seperti itu, dan dianggapan budaya mereka itu ekspresi yang kita keluarkan itu sebenarnya adalah gangguan. Jadi kayak persepsi mereka terhadap apa yang kita ungkapkan seperti itu.
Sekian pertanyaan saya. Baik, terima kasih teman-teman telah menyampaikan materi kepada kami. Saya mewakili kelompok 5 ingin bertanya terkait juga dengan materi yang disampaikan oleh teman-teman kelompok 3 tadi tentang bagaimana budaya menciptakan atau membentuk kepribadian dan perilaku seseorang khususnya di budaya NTT. Nah, tadi penyampaian dari teman-teman kelompok 3 itu mengatakan bahwa orang NTT dia cenderung menahan untuk mengekspresikan emosinya yang sebenarnya untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial dan lain sebagainya. Tetapi berlawanan dengan apa yang baru saja teman-teman sampaikan tentang gaya berbicara dari orang NTT itu seperti apa. Tadi disampaikan bahwa gaya berbicara dari orang NTT itu dia belak-belakan, dia langsung terbuka dan dia langsung menyampaikan apa yang dirasakannya. Jadi yang jadi pertanyaan saya itu, mengapa sampai ada kontradiksi tersebut dan bagaimana pandangan teman-teman terhadap hal ini? Apakah memang orang NTT ini dia terbuka atau justru sebaliknya? Itu dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Novita. Jadi perlu ditegaskan kembali oleh kelompok kami bahwa di sini kami mempunyai poin di mana ada depresi, kecemasan, dan kesalahpahaman. Jadi pada pembagian materi kami itu kami menjelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan depresi dan kecemasan. Kalau kita kaitkan depresi dengan kecemasan dan gaya bahasa, orang NTT itu cenderung belak-belakan. Itu misalnya kayak ketika ada seseorang yang dia mau curhat untuk kayak misalnya dia mengalami stres ataupun sebagainya mungkin kepada orang yang dengan generasi berbeda. Nah, di sini orang tua ataupun orang dengan generasi berbeda ketika mendengar cerita-cerita misalnya kayak dia ada misalnya anak yang mengalami stres atau misalnya kayak dia mengalami stres setiap hari, kan kalau misalnya bertumpuk-tumpuk itu bisa menjadi suatu kecemasan dan sebagainya. Jadi ketika dia bercerita terus si orang tua ini menganggap bahwa itu merupakan hal biasa saja, kan mereka langsung saja secara langsung tuh menjudge bahwa masa masih kecil saja sudah stres. Seperti begitu. Kalau misalnya orang dengan gangguan kecemasan dan depresi itu sendiri kayak seperti kembali lagi di mana mereka itu tidak dianggap mempunyai gangguan kecemasan ataupun depresi, tapi mereka kayak dianggap kayak mereka tuh punya kurangnya iman dan sebagainya. Karena masyarakat NTT itu sendiri menurut saya masih menganggap bahwa kesehatan mental itu berbeda dengan kesehatan fisik. Padahal sebenarnya kondisi fisik seseorang itu juga dipengaruhi oleh kondisi mentalnya. Belak-belakan dalam depresi dan kecemasan ini sendiri itu maksudnya komunikasi terbuka, maksudnya langsung saja ke dalam depresi dan kecemasan itu kayak langsung saja menjudge orang yang mengalami kecemasan dan juga depresi. Kemudian kesalahpahaman orang NTT. Nah, kalau berkaitan dengan kesalahpahaman itu bisa kayak ketika orang NTT berkomunikasi dengan orang yang mempunyai budaya yang berbeda, di mana kan orang NTT itu cenderung lebih agresif dalam menyampaikan komunikasi, itu lebih agresif. Hal ini kemudian dapat menimbulkan kesalahpahaman dan ketika mereka akan berinteraksi. Iya, selanjutnya kita dari awal ini sebenarnya kita punya gangguan tadi depresi dan kecemasan ini tidak ada yang kayak jurnalnya yang terlalu mengkaitkan antara kecemasan, depresi dengan kita punya kesalahpahaman. Jadi di situ, jadi kesalahpahaman ini kita ambil sebagai kayak topik berbeda, Dora. Kalau tadi penyebabnya itu sudah dijelaskan oleh Dora tadi secara depresi dan juga kecemasan, tapi di sini kesalahpahaman dalam konteks lintas budaya di NTT. Dan juga kalau dibilang kenapa ini orang NTT ngomongnya terlalu belak-belakan atau terlalu to the point, itu karena mungkin karena pola perilaku atau pola asuh dan kita dari kecil bagaimana kita kalau dibilang orang NTT orang tuanya tegas-tegas dan juga orang tuanya kalau dibilang kayak bagaimana ya, kayak omongannya kayak sarkas, tidak pede-pede, intinya anaknya kedepannya lebih baik. Dan juga kalau dibilang orang NTT masih kayak bersifat kayak jadi kayak anak tersebut akhirnya terbentuk karena dari didikan orang tuanya, karena kita masih kayak istilahnya masih terikat dengan adat istiadat dan juga norma, dan akhirnya pola asuhnya terbentuk dari kita punya perilaku bagaimana orang tua mendidik kita sejak kecil. Dan juga kita kalau yang tadi kita pertanyaan karena dari kelompok kami sebenarnya kesalahpahaman ini yang tentang tadi kita bilang yang kayak omongnya terlalu belak-belakan atau to the point itu sebenarnya tidak ada dan kami tidak temukan jurnal yang menjelaskan itu secara detail, tapi ini bagaimana dari kita punya pandangan secara kelompok, kayak kita berpandangan bahwa orang NTT karena pola asuhnya keras, jadi orangnya cenderung
membentuk didikan keterhadapan yang kayak pola aslinya kayak bukannya kayak tegas, keras, dan orang yang kayak kalau dibilang kalau kita dengan budaya lain masih pikir-pikir dulu sebelum kayak penyampaian kayak lebih halus dan juga lain sebagainya, tapi kalau kita kayak apa kayak tegas dan bagaimana oh enggak kita yang harmonisan tuh beda sih maksudnya kalau langsung jawab Langsung. nanti saat jawab dora tambah yang satu tambah dora Nanti baru sengkat ya. Sabar, 1, 2, 3. kalau mungkin kalau dibilang kayak apa emosi ya kak penyampaian ya pokoknya bagaimana orang itu kan mengekspresikan dirinya tuh sesuai karakteristik yang ada pada dirinya ya, bagaimana kayak mengekspresikan kalau dari NTT kalau dari NTT kayak tadi kita bilang kayak terbentuknya dari pola asuh mungkin karena kita punya budaya dan juga kita punya adat istiadat yang memang keras dan juga kita akhirnya itu terbentuk kayak kalau dibilang kalau orang-orang luar juga bilang kita NTT kayak orangnya keras-keras apalagi dengan ekspresi wajah juga dan itu membentuk kita punya bukan ekspresi wajah membentuk kita punya perilaku tapi kita punya pola asuh sejak kecil jadi terbentuk pola asuh yang tegas, keras dan belak-belakan tapi itu kembali lagi karena pola asuhnya kita tidak semuanya orang NTT punya orang tua yang keras, didikannya keras kayak saya, maksudnya pribadinya saya orang tua kayak didikan orang tua tidak terlalu keras tapi membentuk perilakunya itu dari lingkungan sekitar atau pertemanannya saya kayak mungkin kalau kita dengan orang luar kayak kita omong nih kayak orang bilang kayak kita mau makan Dora padahal sebenarnya kita ada berdekatan tapi kita punya intonasi apa ya intonasi nada tuh tinggi sekali akhirnya orang bilang kayak orang NTT itu cenderung kalau omong terlalu keras atau tidak kayak tekan-tekan karena itu memang dari kita punya sebenarnya itu tergantung dari kita punya logat kayak mungkin kayak saat ini Sumber kayak tekan-tekan sekali nah itu terbentuk dari kayak kita punya keseharian atau perilaku dari kita punya lingkungan sekitar pertemanan itu tidak tergantung dari kayak itu tidak bergantung pada kayak tidak selamanya bergantung pada didikan atau bawaan sejak kita kecil mungkin dari Dora Baik, jadi tadi Salsa bilang kalau misalnya yang teman-teman yang dari kelompok sebelumnya itu menjelaskan bahwa budaya kolektivistik NTT itu cenderung menahan diri dalam mengekspresikan emosi untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial. Nah, jika kita kaitkan dengan kesalahpahaman orang NTT, di sini menurut saya kenapa kami bilang kalau misalnya ini tuh di belak-belakan itu dianggap sebagai kesalahpahaman kayak terbuka begitu karena yang menerima informasi ini dari budaya luar begitu. Jadi hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman. Ditambah lagi dengan yang Cici jelaskan bahwa cara bicara, gaya bahasanya orang NTT itu dia lebih cenderung kayak agresif dan sebagainya. Terus kayak intonasinya tuh lebih tinggi. Karena yang menerimanya nih orang luar. Sedangkan kalau misalnya mau menjaga keharmonisan sosial, itu kan sesama kita orang NTT kan. Jadi kayak walaupun saya omong kayak tinggi apa segala macam yang dengar juga sama-sama orang NTT. Jadi itu kan kita tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang kayak menimbulkan kesalahpahaman karena kita berasal dari daerah yang sama. Jadi hal tersebut itu bisa kita artikan dengan untuk menjaga keharmonisan. Sedangkan dalam kaitan dengan kesalahpahaman orang NTT ini terciptanya komunikasi lintas budaya itu sendiri. Sehingga budaya lain itu menganggap orang NTT itu omongnya lebih terbuka, lebih sarkas dan sebagainya. baik dari Novi dan Salsa baik teman-teman terima kasih untuk jawabannya. Jadi saya simpulkan dari yang pertanyaan saya ini apakah yang sebenarnya menjadi karakteristik orang NTT berdasarkan budaya ada dari jawaban yang teman-teman sampaikan adalah ini tergantung bagaimana sudut pandangnya ya. Kalau dari budaya luar yang melihat budaya NTT memang dia akan melihat karakteristik orang NTT itu seperti belak-belakang, terbuka dan lain sebagainya. Tetapi kalau sesama orang NTT di dalam budaya yang sama, dia akan menganggap orang NTT itu gaya berbicaranya, karakteristiknya itu biasanya maksudnya normal, dalam kapasitas normal. Dia tidak menyampaikan juga dia masih ada menahan emosi untuk menjaga keharmonisan dan lain sebagainya. Jadi tergantung bagaimana memandang karakteristik orang NTT ini ya dari sudut pandang. Terima kasih.
Baik teman-teman, sekian sesi diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif dari teman-teman semuanya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.